Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Bayangkan seorang anak yang menghilang selama hampir 2 tahun namun tidak ada yang menyadarinya. Tidak ada laporan orang hilang, tidak ada pencarian besar-besaran. Sebuah rahasia kelam tersembunyi di balik dinding rumahnya sendiri. Ini adalah kisah Erica Parsons, seorang gadis kecil yang dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel ini dan sebarkan video kami ke teman-teman kalian ya. Bersama saya Aprilia, sekarang kita mulai masuk ke ceritanya. Erica Lynn Parsons lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1998. Sejak awal, hidupnya seakan tidak berpihak kepadanya. Ibunya yaitu Carolyn merasa tidak mampu merawatnya dan memutuskan untuk menyerahkannya kepada saudara kandungnya yaitu Casey dan Sandy Parsons. Harapannya yaitu Erica akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik di tangan paman dan bibinya. Keluarga Parsons yang tinggal di komunitas Rowan County yang erat tampaknya menawarkan semua yang dibutuhkan oleh seorang anak, yaitu rumah yang stabil, saudara kandung, dan orang tua yang menyayangi anak-anaknya. Dari luar, keluarga Parsons ini tampak seperti keluarga yang bahagia. Casey mendidik anak-anaknya di rumah dan mereka terlihat aktif dalam kegiatan gereja. Namun di balik pintu rumah mereka, Erica mengalami kehidupan yang jauh dari kata bahagia. Sejak kecil, Erica diperlakukan berbeda. Anggota keluarga lain mulai melihat tanda-tanda pelecehan, yaitu memar, mata lebam, dan perlakuan kasar yang diterimanya. Tanda-tanda peringatan itu ada meskipun seringkali diabaikan atau dijelaskan begitu saja. Ibu Casey yaitu Shirley kemudian bersaksi bahwa ketika Erica baru berusia 6 tahun, ia melihat memar dan mata lebam. Ketika ditanya kepada Casey menyalahkan salah satu dari anaknya. Dia beranggapan bahwa itu hanya kenakalan anak kecil. Mungkin saja mereka sedang berantem atau kecelakaan saat bermain. Diketahui guys, Erica ini sering dihukum berdiri di sudut ruangan selama berjam-jam. Dan dia sering dipisahkan dari anggota keluarga lainnya saat makan. Dia sering dipukul, namun setiap kali ada yang bertanya, Casey dan Sandy selalu memiliki alasan. Mereka menyebutnya bahwa Erica itu adalah anak nakal. Mereka juga mengatakan bahwa Erica sering melukai dirinya sendiri dan orang-orang pasti percaya kepadanya. Partisipasi keluarga dalam kegiatan gereja dan acara masyarakat membantu menjaga reputasi mereka sebagai orang tua yang care kepada anak-anak. Pada November 2011 menjadi bulan terakhir Erica terlihat hidup. Keluarganya mengingatnya sebagai remaja yang kurus dengan mata cekung dan kulit pucat. Dia pernah mengeluh kesakitan, tetapi sang ibu tiri atau ibu angkat yaitu Casey hanya berkata dengan dingin, "Saya tidak peduli, kembalilah ke sudut dan berdiri lagi." Keesokan harinya, Erica tidak pernah terlihat lagi. Ketika orang-orang bertanya, Casey dan Sandy memiliki jawaban yang sudah ia siapkan, bahwa kalau ditanya mana Erica, oh Erica lagi tinggal bersama neneknya. Dia bahagia kok hidup sama kita dan dia sekarang lebih bahagia lagi ketika tinggal sama neneknya. Dan mereka yang menanyakan hal itu semuanya pada percaya dengan alasan dari Casey dan Sandy. Singkat cerita, pada tahun 2013, laporan orang hilang akhirnya diajukan oleh Jamie Parsons, yaitu nenek dari pihak ibu, tentang kekhawatirannya mengenai ketidakhadiran Erica. Namun butuh waktu 5 bulan sebelum laporan resmi orang hilang itu diajukan. Selama periode ini, Casey dan Sandy terus mengumpulkan bantuan pemerintah yang dimaksudkan untuk perawatan Erica, sekitar $634 per bulan. Rincian yang kemudian terbukti penting untuk mengungkap penipuan mereka. Penyelidikan pun dimulai ketika polisi menggeledah rumah keluarga Parsons. Mereka menemukan sesuatu yang mengerikan, di mana dinding lemari dengan bercak merah sangat misterius, baseboard dengan noda yang mencurigakan, dan tidak ada satupun barang milik Erica di rumah itu. Seolah-olah
dia telah dihapus dari kehidupan mereka. Selama 5 tahun berikutnya, penyelidikan berjalan sangat lambat. Tidak ada bukti fisik yang cukup untuk mengungkap kebenaran. Namun akhirnya pada tahun 2016 terobosan besar terjadi. Brooke Parsons, putri tertua Casey dan Sandy, akhirnya berbicara. Dia mengungkapkan penyiksaan yang dialami oleh Erica. Erica dipaksa berdiri tanpa alas kaki di panas terik. Dia juga mengalami kelaparan berkepanjangan. Dan parahnya guys, semuanya lebih terungkap lagi ketika Brooke sedang mengunjungi ayahnya di penjara, yaitu Sandy Parsons, yang sedang menjalani hukuman atas kasus penipuan terkait hilangnya Erica. Dia akhirnya mengakui perbuatannya. Pada tanggal 27 September 2016, Sandy akhirnya menunjukkan lokasi tempat dia dan Casey menguburkan tubuh Erica. Sebuah area terpencil di Peachland, South Carolina. Saat penggalian dilakukan, para penyelidik menemukan sisa-sisa jasad Erica. Penemuan kembali jenazah Erica mengungkapkan kengerian penuh pada hari-hari terakhirnya. Sandy mengaku bahwa setelah Erica meninggal, mereka menuangkan pemutih ke tubuhnya untuk menutupi baunya. Mereka juga menyimpan jasadnya di dalam tas plastik dan sempat-sempatnya mereka datang menghadiri pesta liburan pada hari yang sama. Keesokan harinya, mereka pergi ke South Carolina di mana mereka menguburkannya di sebuah kuburan dangkal. Yang lebih mengerikan lagi, fakta yang terungkap dari hasil otopsi di mana patah tulang di sekujur tubuhnya, tanda-tanda kekurangan gizi, dan luka parah akibat penyiksaan serta gagal ginjal dan sepsis yang tidak pernah diobat. Singkat cerita, akhirnya pada tanggal 2 Agustus 2019, di dalam ruang sidang yang penuh sesak, Casey Parsons akhirnya mengakui segalanya. 3 kata yang mengakhiri semua spekulasi. Saya bersalah. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah 23 tahun atas berbagai kejahatan lainnya. 4 bulan kemudian, Sandy Parsons menghadapi keadilan. Pengacaranya berusaha menggambarkan dia sebagai korban manipulasi istrinya. Namun jaksa membuktikan bahwa Sandy bukan hanya saksi diam, tapi dia adalah seorang pelaku. Hakim pun menjatuhkan hukuman minimal 33 tahun penjara dan memastikan dia tidak akan pernah melihat kebebasannya lagi. Pada akhirnya, rumah keluarga Sandy dan Casey Parsons di Miller Capel Road berdiri sudah kosong. Hal ini menjadi pengingat kelam akan kegagalan sistem dalam melindungi seorang anak yang tidak berdaya. Tapi kisah Erica tidak berakhir di sana. Kasusnya telah menginspirasi reformasi dalam layanan perlindungan anak di beberapa negara bagian. Seperti yang dikatakan jaksa Brandy Cook, kasus ini bukan hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga pelajaran besar tentang bagaimana sistem kita harus lebih waspada dalam melindungi anak. Erica Parsons kini beristirahat di West Lawn Cemetery. Di atas nisan kecilnya tertulis nama yang dulu sering diabaikan. Kisahnya bukan hanya tentang kejahatan mengerikan, tetapi juga panggilan bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap anak-anak yang mungkin sedang mengalami penderitaan yang tidak terlihat. Karena jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari tragedi ini, itu adalah jangan pernah menutup mata terhadap seorang anak yang membutuhkan bantuan. Jadi itulah guys kisah dari Erica Parsons. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.